Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu wali murid dan juga anak-anakku semua. Selamat datang di channel Mas Guru 87, tempat kita berbagi ilmu. Nah, sebentar lagi kita udah menghadapi penilaian akhir semester ya untuk semester 2 ini dan akan menentukan kenaikan kelas ya. Oleh karena itu, hari ini Pak Anto pengen ngasih kalian ringkasan materi dari masing-masing bab dan hari ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris di kelas 3 ya. Jadi yuk kita simak aja videonya. Oke, kita masuk di kelas 3 ya anak-anakku. Nah, di kelas 3 ini untuk semester 2 ini Pak Anto sudah membuatkan ringkasan dari masing-masing bab dan ini dalam bentuk infografis ya. Jadi materi kemudian dikombinasikan dengan gambar. Nah, tujuannya yang pertama adalah ini untuk bisa membantu Bapak Ibu wali murid untuk mendampingi putra-putrinya belajar. Karena tidak semua wali murid itu paham tentang materi yang dipelajari di sekolah. Selain itu, dengan penggunaan media infografis ini diharapkan anak-anak lebih semangat untuk membaca ya, karena kalau membaca di LKS itu rata-rata sekarang itu anak-anak pada males gitu. Nah, karena ini kita mau bahas satu persatu untuk kelas 3 ya, bahasa Inggris. Nah, kita mulai dari kelas 3 semester 2 untuk bab 1. Nah, di bab 1 ini nanti pembahasannya materinya adalah berjudul My School. Ini bercerita tentang nama-nama ruangan yang ada di sekolah. Ada beberapa ruangan yang harus anak-anak pahami ya. Dan ini satu-satunya cara adalah dengan memahami dan mengingat. Oke, yang pertama, ruangan yang ada di sekolah adalah kantin. Nah, ini tulisannya salah ya. Ini seharusnya E-nya yang 2, jadi canten gitu tulisannya. Itu artinya kantin. Kemudian ada prayer room yang artinya musola, library, perpustakaan, office itu kantor, teacher's room, ruang guru, computer room, ruang komputer, school health clinic itu UKS ya. School sekolah, health kesehatan, klinik klinik. Jadi klinik kesehatan sekolah bisa diartikan UKS. Kemudian ada classroom itu ruang kelas, schoolyard ada halaman sekolah, school gym itu tempat olahraga sekolah, kemudian restroom itu toilet atau kamar mandi, ada parking area itu tempat parkir dan garden itu kebun. Nah, itu adalah nama-nama ruangan yang ada di sekolah atau room at school. Nah, itu untuk unit 1 atau bab 1A. Terus kita lanjutkan untuk unit 1 atau bab 1B ini nanti tentang preposition. Nah, preposition ini adalah kata yang digunakan untuk menentukan atau menunjukkan posisi suatu benda terhadap benda lain. Nah, kita bikin ilustrasi kucing dan kotak kardus ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia untuk mengatakan posisi itu ada depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Nah, dalam bahasa Inggris juga sama. Yang pertama yang harus anak-anak hafalkan adalah preposition depan, di depan. Di depan bahasa Inggrisnya adalah in front of. Jadi kalau kucing itu the cat, kemudian kardus itu the box, maka jika kita ingin berkata kucing di depan kardus, maka bahasa Inggrisnya adalah the cat in front of the box. Oke, kayak gitu ya. Terus untuk kata preposisi di antara, di antara itu berarti suatu objek berada di tengah-tengah di antara dua benda, itu menggunakan kata between. Misalnya the cat between two box gitu. Kemudian yang ketiga ada behind. Behind itu di belakang. Jadi misalnya ini kan kucingnya ada di belakang. Nanti biasanya juga ada gambar. Nah, ini preposisinya apa gitu. Nih, behind di belakang. Kemudian ada on. On itu artinya di atas tapi dia menempel ya. Nah, seperti kita lihat bahwa ini ada kucing di atas kardus dan dia menempel. Itu bahasa Inggrisnya adalah on. Sedangkan yang above seperti ini di atas tapi dia tidak menempel. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Terus ada juga in. In itu di dalam. Kemudian ada under, tulisannya under, itu di bawah. Kemudian ada beside dan near. Ini artinya sama-sama dekat ya. Beside ini di samping dan dia berdekatan menempel. Sedangkan near itu dekat dan dia tidak menempel. Nah, nanti biasanya ada soal gambar ataupun lokasi. Jadi misalnya nanti kan dihubungkan dengan
room at school tadi ya, di ruangan di sekolah, misalnya perpustakaan di samping kantor gitu, bahasa Inggrisnya di samping itu apa. Jadi anak-anak harus pahami tentang preposisi ini ya. Lanjut untuk berikutnya, ini masih berhubungan dengan room at school, yaitu what do we do in each room at school. Jadi apa yang kita lakukan di masing-masing ruangan dalam bahasa Inggris tadi ya. Nah di bab 1A tadi ada nama ruangannya, di bab ini ada aktivitasnya. Contoh, misalnya classroom, apa yang dilakukan di dalam classroom? Biasanya adalah studi itu adalah belajar. Kemudian canteen, apa yang dilakukan di canteen? Eat itu makan, or buy some food and drink, membeli beberapa makanan dan minuman alias jajan. Kemudian library, apa yang dilakukan di sana? Read, membaca, borrow itu meminjam some book, beberapa buku. Jadi perpustakaan tempat kita membaca dan meminjam buku. Kemudian ada prayer room. Ya, di prayer room aktivitasnya adalah praying, berdoa atau sholat, duha atau zuhur. Kemudian ada lagi ya, school health clinic. Nah ini UKS. Nah apa yang dilakukan di UKS? Itu untuk rest, istirahat buat anak-anak yang lagi nggak enak badan. Terus selanjutnya ada schoolyard, ini halaman sekolah ya. Nah ada dua yang biasanya dilakukan, yaitu flag ceremony. Flag itu bendera, ceremony upacara, berarti ini adalah upacara bendera. Dan play, bermain. Play ini mirip pray, tapi berbeda L dan R. Play itu bermain. Kemudian ada ruangan computer room, ini untuk learn, belajar atau mempelajari about komputer, belajar tentang komputer. Kemudian ada office, ini tempat untuk prepare, menyiapkan the lesson, menyiapkan pelajaran. Ada parking area, maka fungsinya untuk park, memarkirkan motorcycle or bike, jadi untuk parkir motor atau sepeda. Kemudian di restroom, toilet, kita bisa melaksanakan aktivitas washing our hand. Washing itu mencuci, our kita hand tangan, mencuci tangan kita. Yang terakhir ada laboratory, itu untuk researching, untuk percobaan atau doing an experiment, melakukan eksperimen. Oke, itu aktivitas yang dilakukan di masing-masing ruangan. Nanti pasti juga keluar itu. Oke, dilanjutkan. Ini ada masih berhubungan dengan ruangan ya. Ada materi tentang how is the. Kalau diartikan itu ini tentang keadaan. How is the bla bla bla. Bagaimana keadaan ruangan itu? Contohnya, how is the classroom? Bagaimana keadaan ruang kelas? Maka untuk menjawabnya ini tergantung dengan situasinya ya. Ya, jadi untuk menjawabnya the titik-titik, karena ini tadi classroom, maka the classroom is, the ruang kelas itu, ini contohnya TD. TD itu rapi. Nanti biasanya ada gambar. Kemudian ada pertanyaan, how is the bla 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 bla. Tergantung. Jadi kalau TD itu rapi, neat itu teratur atau rapi juga, big itu besar, clean itu bersih, large itu sangat besar, wide luas atau lebar, dirty itu kotor, fragrant itu harum, smell itu berbau, small kecil, cuma beda E sama A, messy itu berantakan. Nah ini contohnya ada di sini semua. Kita lihat misalnya ini, how is the trash bin? Bagaimanakah tempat sampah itu? The trash bin is smells. Tempat sampah itu bau gitu ya. Oke, silakan dibaca-baca, nanti pasti bisa. Nah, kita masuk ke unit 2 atau bab 2 untuk kelas 3. Ini berjudul My Classroom. Nah, My Classroom ini materinya itu seputar things in the classroom atau benda-benda yang ada di dalam kelas. Di sini ada 20 benda yang harus anak-anak pahami, ingat, dan hafalkan. Yang pertama ada pen, itu pulpen, whiteboard, papan tulis putih, book, buku, chair, kursi, chalk, kapur, desk, meja, dictionary itu kamus, eraser penghapus, pensil case tempat pensil atau kotak pensil, globe bola dunia, dan seterusnya sampai 20. Terus di bab ini juga ada tentang number atau angka. Angka yang dipelajari itu 1 sampai 50.
Cara ngafalkannya kayak gini anak-anak. Oke, angka baku yang harus anak-anak hafalkan itu 1 sampai 12. Oke, satu pasti tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau belasan 13 itu mirip angka dasarnya. Misalnya 13 dari kata dasar 3 itu 3, ini jadi 13. Jadi kalau belas itu akhirnya ditambah in, tin. Jadi e-nya 2 itu baca tin ya, 13. 14, 4, 14, 15, 5, 15, 16, 16, 17, 18, 19, dan 20. Nah, 20 mulai puluh itu nanti akhirannya T. Ya, coba bisa dilihat 20 dari kata TWO kan two dan T jadi 20. Kemudian 30, 3 jadi 30, 40, 4 jadi 40, dan 50, 5 jadi 50. Nah, untuk angka-angka yang lain itu tinggal kita bahasakan Indonesia. Contoh, misalnya 24. Maka kita harus ingat 20 itu 20, 4 itu 4. Jadi 24, 24. Oke, gampang kan? 28, 20 itu 20, 8 itu 8. Jadi 28. Sama aja, misalnya 35. 30 itu 30, 5 itu 5, jadinya 35. Nah, nanti ada soal seperti ini. Jadi misalnya ada angka 45. What is in English? Dalam bahasa Inggrisnya apa 45 itu? Maka 45, cari dulu 40. 40 itu 40, 5 itu 5, jadi 45. Insya Allah bisalah ya. Nah, sekarang masih lanjutannya dengan yang tadi. Ini kita menanyakan jumlah dari suatu benda dengan menggunakan kata how many, is there, dan are there. Nah, bedanya apa is dan are? Is ini nanti untuk benda tunggal ya, benda tunggal, benda yang jumlahnya cuma satu. Sedangkan are ini untuk benda jamak yang jumlahnya lebih dari satu. Misalnya, how many book is there? Ada berapa banyak buku di sana? Karena cuma ada satu ya, maka there is a book, one book. There is one book, hanya satu buku. Kalau are, maka pertanyaannya, how many chair are there? Ada berapa banyak kursi di sana? Di sini ada 5, maka pakai are. There are 5 chair. Jadi intinya kalau is itu untuk benda tunggal, satu jumlahnya. Kalau are itu untuk benda jamak yang lebih dari satu. Contohnya di sini sudah Pak Anto kasih ya, 1 sampai 10. Tinggal kalian baca ini what the difference, apa perbedaannya dibaca di sini. Oke, kalau kalian baca di LKS itu biasanya memusingkan. Kalau ada gambar gini itu lebih gampang untuk memahami. Nah, lanjut ini untuk ini sama ya kayak yang tadi ya. Tuh, ini berarti kedobelan. Sekarang masuk ke unit 3. Nah, unit 3 atau bab 3 itu judulnya My Teacher. Ini bercerita tentang people in the school, orang-orang yang ada di sekolah. Nah, di sekolah itu tentu ada banyak orang ya. Yang pertama itu ada guru, bahasa Inggrisnya teacher. Nah, teacher itu kan ada banyak, ada English teacher, ini guru bahasa Inggris, PE teacher, physical education teacher, guru olahraga, ada religious education teacher, guru agama. Nah, selain itu ada juga school principal. Principal itu kepala, school itu sekolah, ini kepala sekolah. Kemudian ada librarian, itu petugas perpustakaan. Ada school janitor, itu petugas kebersihan. Ada school gardener, itu petugas kebun ya, tukang kebun. Ada school guard, petugas keamanan atau satpam. Ada student, student itu murid atau siswa. Ada classmate, itu teman kelas. Oke, classmate bisa cewek bisa cowok. Kalau cewek itu she, kalau cowok he gitu ya.
Terus dari masing-masing orang itu tentu punya sifatnya masing-masing ya atau punya karakteristik. Nah, di sini juga sudah Pak Anto rangkumkan. Ada yang sifatnya kind atau baik hati, ada yang strong, kuat, ada yang friendly, ramah, passion, sabar, elegan, anggun, smart, pintar, diligent, rajin, beautiful, cantik, tall, tinggi, lazy, malas, clever itu sama pandai atau smart itu sama artinya. Ada fat, gemuk, ada thin, kurus, ada weak, lemah, ada bald, botak, ada curly hair, rambutnya keriting, ada straight hair, rambutnya lurus, ada handsome kayak Pak Anto, tampan, ada pretty itu manis, ada boring, membosankan, cheerful, ceria atau bersemangat, ada cute itu lucu, imut, ada wise, bijaksana, dan maaf ada stupid itu bodoh gitu ya. Tapi kata yang ini jangan digunakan untuk mengatai orang lain ya. Ini silakan dibaca dan dihafalkan. Ini nanti ada yang keluar ya. Pasti ada yang keluar. Biasanya sih yang strong gitu. Yang strong, fat, thin itu keluar. Oke. Masih ada nggak ya yang tiga? Oke, materinya cuma tentang itu ya. Jadi ada tiga bab dan anak-anak insya Allah kalau membaca ini cuma ada beberapa lembar, insya Allah nanti bisa mengerjakan ujiannya ya. Karena ujian nanti penentu kalian naik kelas. Dan di sini juga Pak Anto lengkapi dengan soal latihan ya. Soal latihan ada yang bentuk PDF seperti ini, kita buka dulu. Nah, kayak gini. Ini contoh-contoh nanti bisa dibuka dikerjain di rumah. Tuh udah tak bikin ke. Ini bukan bocoran ya karena Pak Anto nggak tahu soal nanti yang keluar kayak apa. Cuma ini berdasarkan materi yang ada di LKS. Dan usahakan untuk nanti room 2 itu anak-anak bisa ngerjain karena ini nilainya 2 ya. Nilainya banyak ini. Satu nomor nilai 2. Dan untuk ROM 3 itu satu nomor nilainya 3. Oke, jadi ini contoh sebutkan kegiatannya dapat dilakukan di sekolah apa aja. Nanti sebutin sama ruangannya gitu ya. Oke, Pak Anta juga kasih kalian games ya. Oke, bentar. Oke, gamenya nanti kayak gini ya. Oke, kita coba klik, kita buka ya kayak apa gamenya. Tadi anak-anak udah tak spill ya kayak apa gamenya. Nanti ini kalian bisa kerjakan di rumah, belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar sama aja. Pokoknya kita gunakan kemajuan teknologi itu untuk belajar ya. Kayak gini. Latihan soal third grade kelas 3 bersama Pak Anto. Oke, kalian bisa masukin nama, misalnya namanya Ronaldo misalnya ya. Oke. Kemudian masukin kelas karena kelas 3 nomor absen berapa? Nomor absen 20 misalnya. Oke. Klik mulai mengerjakan. Oke, nanti akan ada soal dan ini soalnya ngacak ya. Oke, ini a student help his friend. Seorang murid help menolong his friend, temannya. He is berarti sifatnya apa? Apakah stupid, boring, lazy, or kind? Oke, kalau suka menolong berarti ramah. Kita pilih kind. Nah, nanti kalau hijau seperti ini berarti jawaban kalian benar. Oke, kalian bisa lanjutin untuk soal berikutnya. Oke, what is the Indonesian meaning of pen? Apa bahasa Indonesianya pen? Tadi ada tadi materi pen itu adalah pulpen. Oke, klik pulpen dan benar jawabannya. Oke, lanjut soal berikutnya. Nah, ini nanti ada 40 soal, silahkan dikerjakan sampai dengan selesai. Insya Allah kalian benar-benar mempelajari materinya, kalian pasti bisa mengerjakan. Oke, sampai di situ aja ya. Nanti selamat mengerjakan. Semoga apa yang Pak Anto berikan bisa membantu kalian dalam menghadapi ujian akhir semester ini. Semoga semuanya bisa mendapat hasil yang terbaik dan naik kelas semuanya. Amin. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.